Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Apa yang terjadi pada kesadaran diri kita setelah meninggal dunia? Saya membahasnya dari sudut pandang medis, seperti dilansir dari Kumparan Sains. Secara medis, kematian ditandai dengan jantung yang berhenti berdetak, darah yang berhenti mengalir, nafas yang berhenti berhembus, dan otak yang berhenti bekerja. Secara filosofis, pengertian terhadap kematian berbeda lagi. Kematian dianggap sebagai sesuatu yang telah kita lewati, tidak akan bisa kembali lagi. 50 tahun yang lalu, baik secara medis maupun filosofis, pandangan kita terhadap kematian masih sama sampai ditemukan metode CPR ya. Metode ini bisa membuat detak jantung yang sudah berhenti kembali berdetak. Apakah itu berarti seseorang kembali dari kematian? Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, dulu secara ilmiah dikatakan ketika seseorang meninggal dunia, maka kesadarannya pun ikut mati bersama dengan tubuhnya. Namun, beberapa tahun yang lalu, penelitian menemukan bukti bahwa ketika kita meninggal dunia, maka butuh waktu beberapa saat sampai sel-sel otak kita ikut mati. Sehingga bisa jadi ketika tubuh kita mati, sel-sel otak kita mungkin belum ikut mati. Yang lebih menarik lagi adalah ada satu masa hanya setelah saya dan kamu meninggal, sel-sel di dalam tubuh kita secara bertahap. Namun, beberapa tahun yang lalu, penelitian menemukan bukti bahwa ketika kita meninggal dunia, maka butuh waktu beberapa saat sampai sel-sel otak kita ikut mati. Sehingga bisa jadi ketika tubuh kita mati, sel-sel otak kita mungkin belum ikut mati. Yang lebih menarik adalah ada satu masa hanya setelah saya dan kamu meninggal, sel-sel di dalam tubuh kita secara bertahap akan mulai melalui proses kematian mereka sendiri. Kata Dr. Samparnia, ya, kepala dari Critical Care and Resuscitation Research in New York University Langone Medical Center, ya. Saya tidak bilang otak atau bagian tubuh kita yang lain masih bekerja setelah kita meninggal, tetapi sel-sel dalam tubuh kita tidak seketika langsung mati. Sel-sel tubuh manusia mati secara bertahap, ya. Parnia menjelaskan sel-sel tersebut sebenarnya lebih tahan terhadap apa yang terjadi ketika detak jantung berhenti daripada yang selama ini kita pikirkan. Peter Noble, dosen mikrobiologi di University of Washington, dan timnya pernah melakukan penelitian untuk mengamati gen apa yang masih aktif dalam tubuh makhluk hidup yang setelah mati. Jelang kematian, gerak tubuh melambat. Nah, dalam studi yang telah dipublikasikan pada tahun 2017 di jurnal Open Biology itu, mereka menggunakan tikus dan ikan zebra dan menemukan sebanyak 1063 gen yang masih aktif setelah mati. Sebagian gen tersebut bahkan aktif selama 4 hari. Bukan hanya masih aktif, melainkan juga ada peningkatan aktivitas di sana, ya. Kami tidak mengantisipasi hal tersebut, kata Noble, dilansir dari Newsweek. Bisa kamu bayangkan dalam 24 jam setelah meninggal, kamu mengambil sampelnya dan menemukan bahwa ada transkrip gen yang meningkat. Ini benar-benar mengejutkan. Cukup banyak dari gen tersebut yang merupakan gen pertumbuhan, kata Noble. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan segera setelah kita mati, kondisi sel-sel kita sama dengan kondisi sel-sel pada saat kita masih berupa embrio. Noble menemukan pada beberapa hewan sel-sel yang masih bekerja setelah mati. Hal ini menunjukkan ketika kita meninggal bukan berarti seluruh bagian dari manusia akan ikut mati pada satu waktu, ya, melainkan secara bertahap. Namun, mengapa waktu kematian pada setiap sel berbeda-beda belum bisa dijelaskan. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2016 di Canadian Journal of Biology Science, tertulis sejumlah dokter yang pernah mencabut alat bantu hidup dari 4 pasien yang mengalami sakit parah menemukan ada gelombang delta yang biasanya muncul ketika kita sedang tidur lelap, ya, yang dipancarkan oleh salah satu pasien tersebut selama lebih dari 10 menit setelah ia mati. Pada pasien yang memancarkan gelombang delta tersebut, tampak tidak ada pelebaran pada pupil matanya, tidak ada denyut nadi, dan tidak ada detak jantung. Pertanda ia sudah benar-benar meninggal dunia. Para penulis studi itu sendiri belum bisa memberikan penjelasannya secara fisiologis, ya. Kembali dari kematian.
Penelitian Parnia tadi juga menunjukkan adanya kesamaan pada orang-orang yang kembali dari kematian, alias kembali hidup setelah mengalami kematian secara medis, yakni mereka mengalami hal yang sama seperti misalnya dalam melihat cahaya terang, terbebas dari kesakitan secara fisik, dan merasa damai. Karena pengalaman tersebut bersifat objektif, bisa jadi mereka mengalami halusinasi. Namun belum ada penjelasan bagaimana orang yang sekarat bisa secara jelas mendeskripsikan apa yang mereka lihat ketika mengalami kematian. Namun begitu, hal ini bisa menjadi bukti bahwa kesadaran kita mungkin belum mati secara seketika setelah otak dan tubuh kita mati. Saya tidak bilang orang-orang membuka mata mereka atau otak mereka masih bekerja setelah mereka meninggal, kata Parnia ini. Nah, ternyata luar biasa juga ya. Kematian membuat orang-orang tidak bergerak lagi. Saya hanya mengatakan kita punya kesadaran dan hal tersebut membuat kita menjadi diri kita sendiri. Pikirkan perasaan dan emosi kita, dan entitas tersebut tampaknya tidak musnah ketika kita melewati kematian. Sepertinya tetap berfungsi dan tidak menghilang. Namun beberapa lama lagi ia akan bekerja setelah mati. Kami tidak tahu, kata si dokter ini ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kesadaran setelah mati ini? Kasih di kolom komentar.